Baik teman-teman, kembali bersama saya Andai di video tutorial Microsoft Excel. Mungkin kita sedikit lompat ke tahap yang lebih dalam ya. Semoga tetap bisa dipahami dan bermanfaat dalam penyelesaian tugas-tugas teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mengurai tentang cara membuat aplikasi penghitungan gaji, tunjangan, dan insentif sederhana dengan memanfaatkan fitur yang sudah ada di Microsoft Excel. Di video ini, kita juga akan menggunakan beberapa fungsi atau rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel. Misalnya fungsi if, lookup, dan perhitungan aritmatika sederhana lainnya. Simak video ini sampai akhir ya. Baik, pertama-tama yang kita siapkan adalah data pegawai, ya, berupa daftar yang berisi nomor urut, ID pegawai, kemudian nama, terhitung masuk tanggal, kemudian golongan, tanggal lahir, jenis kelamin, status pendidikan, jabatan, level. Kemudian untuk menentukan besaran gaji, tunjangan, dan insentif, kita buat sheet ya, kita beri nama parameter yang isinya adalah data yang berhubungan dengan penggajian, terus pemberian tunjangan dan insentif. Ya, itu data yang kita pakai, pengelompokannya berdasarkan jabatan, level. Ya, jabatan dan level. Kita copy saja data kita pindahkan ke atau kita paste di halaman parameter. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah menguraikan bagaimana cara untuk mensederhanakan data atau menghilangkan data ganda. Jadi kita lihat di tabel di daftar parameter kita yang akan kita buat ini ada beberapa data yang ganda ya. Jadi kita hilangkan data yang ganda. Bisa sekaligus, bisa satu kolom ya, tapi saya lebih memilih satu kolom. Pilih tab data, kemudian cari tombol remove duplicate ya, kita klik, kemudian kita pilih continue with the current selection, artinya kita lanjutkan dengan yang sudah kita seleksi datanya, kemudian klik remove duplicate, kita pastikan ini tercentang, kemudian kita oke ya. Kemudian yang level juga kita lakukan hal yang sama, tab data, kemudian remove duplicate, continue with the current selection, dan remove aktif. Kemudian kita lihat ya, jadi sudah ada. Nah, masing-masing parameter ini ya, level dan jabatan ini akan kita beri skor ya. Ya, jadi nanti kita tentukan berapa nilai masing-masing dari materi ini. Misalnya direktur, untuk jabatan direktur kita buat gaji, misalnya di sini 5 juta. Gaji dasar ya, sebelum tunjangan ya. Atau misalnya kita tambah di sini supaya ada ruang untuk kita menambahkan nilai-nilai ya. Ya, di sini gaji misalnya 10 juta. Kemudian wakil direktur itu 9 juta. Kemudian kepala bidang 8 juta. Kepala seksi 7 juta. Kasubag ya, kepala subbagian juga sama 7 juta. Ya, ini saya sambil tekan kontrol ya, jadi saya mengkopikannya itu, saya klik di bagian pinggir sini, kemudian saya tekan kontrol, klik tahan, dan selanjutnya saya arahkan ke kurang di mana saya ingin meletakkan nilai yang sudah saya copy ini. Misalnya di sini saya taruh pelayanan 7 juta ya, begitu, klik lepas ya. Nah, di sini kan tentu kita akan memberi nilai berbeda ya untuk gaji ya. Di bagian pelayanan kita beri masing-masing di sini 4 juta ya. Administrasi 3.500.000.
Kemudian petugas keamanan 2.500.000. Kemudian petugas kebersihan juga sama 2.500.000 ya. Nah, kemudian kita sorot, kita buat formatnya, klik di home ya, kita pilih Indonesian ya, rupiah ya. Nah, ya kita hilangkan dua desimalnya ya. Jadi kita sudah mempunyai tabel parameter gaji ya. Sekarang untuk tunjangan, nah tunjangan eksekutif itu kita beri nilai di sini 5 juta. Kemudian manajer 4 juta, supervisor itu 3 juta, staff kita beri 1 juta. Kemudian outsourcing biasanya kan dari pihak ketiga yang bukan menjadi bagian dari perusahaan tapi bekerja sama dengan perusahaan atau kantor kita. Di sini biasanya tidak kita berikan tunjangan ya. Jadi nol saja kita buat. Ya, untuk lebih mudahnya kita tinggal klik seperti ini. Kita klik format painter ya. Nah, klik sekali, kemudian kita sapukan di sini, tak klik tahan sampai ke ujung. Dan kita sesuaikan lebar kolomnya. Ya, kita beri nama tunjangan. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua parameter ya, untuk gaji dan tunjangan yang nanti akan kita isikan ke tabel. Untuk menentukan besaran insentif, kita membutuhkan tabel indeks yang isinya kolom masa kerja, pendidikan, jabatan, risiko, dan ini nanti akan kita buat total skor indeksnya ya. Tambahkan di sini total skor indeks ya. Dan besaran penerimaan insentifnya berdasarkan periode dari Januari ke Desember. Ya, masing-masing tabel ini nanti akan kita isi menggunakan fitur-fitur atau fungsi yang terdapat di Microsoft Excel, antara lain fungsi if, VLOOKUP, dan lain-lainnya yang akan kita pelajari secara bertahap. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mulai menghitung gaji berdasarkan jabatan dan level sesuai dengan data yang ada di data pegawai. Ya, pertama-tama kita perlu mencantumkan atau mengisi kolom data pegawai, yaitu ID dan nama pegawainya. Di sini kita mulai dengan mengetik sama dengan, kemudian kita buka halaman atau sheet data pegawai sesuai dengan kolomnya. Kita cari data pertama, yaitu ID pegawai yang pertama. Kita klik, kemudian enter. Ya, di sini ID pegawai sudah terisi. Kemudian kita tahu di sebelahnya langsung adalah nama pegawai ya. Berarti kita tidak perlu mengubah. Kita tinggal mengcopy ya. Kita kopikan ya. Ya, otomatis terisi. Kemudian jabatan, karena di sini tidak, di sebelahnya adalah TMT ya, jadi tidak bisa kita langsung mengisi. Jadi kita menggunakan cara seperti kita mengisi ID ya. Di sini sama dengan ini nomor 1, kemudian kita cari data nomor 1, kita klik jabatannya. Nah, ini juga kita lihat di sini jabatan dan level bersebelahan ya. Jadi kita bisa mengcopy
Ya, seperti ini. Nah, untuk penomoran itu ada beberapa cara. Penomoran bisa kita buat secara manual, seperti ini kita ketikkan 1, 2 dan seterusnya, ya. Atau kita menggunakan rumus, misalnya di sini sama dengan kita arahkan kursor ke atas, kemudian tambah 1, ya, seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah, ya. Tapi ini ada kelemahannya, ya. Kalau misalnya ini terhapus, data di bawahnya akan kembali menjadi nomor 1, ya. Nah, ada juga cara yang lebih praktis, misalnya berapapun angkanya kita akan buat di sini, misalnya ini 2, di sini 1, ya. Oke, kita sorot 1 dan 2, kemudian kita tarik, ya. Kita pastikan panahnya berbentuk seperti ini di pojok kanan bawah, kemudian kita tarik, ya. Ini juga bisa menjadi nomor urut, atau misalnya begini, kalau kita hanya mengetik dari nomor 1, ya, kita klik di sini, kemudian copy ke bawah. Setelah itu muncul tanda ini, kita klik, pilih fill size, ya. Nah, ada juga yang misalnya kita menggunakan seperti ini, menggunakan rumus, misalnya sama dengan if buka kurung, klik ke C5, ya, kita kunci, ya, dengan tanda dolar, tekan F4, yang tanda dolarnya itu sebelum huruf, ya. Kemudian sama dengan tanda kutip 2, ya, yang artinya kosong, kemudian titik koma, kita isi dengan titik 2, kemudian titik koma lagi, kemudian titik max, buka kurung, kita klik di atas, ya, titik 2, tutup kurung, tambah 1, tutup kurung, ya. Kemudian ini kita kunci dengan dolar, ya, sebelum huruf dan sebelum angka, dengan menekan F4 sekali, kemudian kita enter, ya. Nah, di sini kita copy ke bawah, ya, sampai ke bawah. Nah, teman-teman di sini melihat tidak ada angka yang muncul, ya. Tetapi kalau misalnya di sini kita isi, ya, apapun misalnya, nah, dia akan memulai atau melanjutkan dari nomor terakhir, ya. Nah, jadi itu fungsinya menggunakan rumus. Kita lihat cara membacanya begini. Jika C5 kosong atau tidak ada isinya, maka tulislah kosong. Artinya jika di sebelah atau di sel C5 ini kosong, di sini tidak akan muncul. Jika di sini ada isinya, maka catat atau ketikkan di situ maksimal atau nilai maksimal antara sel B4 dengan B4. Di sini yang B4 kita kunci, yang pertama, kemudian ini tidak dikunci supaya pada saat kita tarik ke bawah atau kita copy, B4 yang di atas ini tidak akan berubah, hanya B yang ini akan berubah, ya. Nah, karena di atas ini sudah ada rumusnya, kita perlu untuk mengcopy sampai ke bawah, ya. Ini juga sudah kita sudah kita buat, tinggal kita tarik ke bawah, ya. Nah, jadi data ini sudah 30, ya. Kita lihat, periksa kembali, data sudah 30, artinya semua data sudah terisi, ya. Nah, tinggal kita rapikan. Jadi penggunaan rumus ini adalah untuk memastikan kalau misalnya nanti ada data yang hilang atau yang memang harus dihapus, ini kita tidak perlu membuat nomor lagi, ya, karena sudah otomatis. Kita ambil contoh begini, ya. Nah, kan, ya.
Nah, ini untuk membuat tabel kita terlihat rapi ya. Kita Ctrl Z atau undo ya. Nah, kemudian setelah kita memindahkan atau kita mengcopy data dari data pegawai, kita lanjut mengisi data gaji dan tunjangan. Nah, di sini kita sudah menggunakan rumus ya, tadi if dan max ya. Ya, kita di sini akan menggunakan rumus yang lain lagi, yaitu rumus VLOOKUP ya. Gaji kita ketahui tadi berdasarkan apa? Berdasarkan jabatan. Berarti kita di sini mengetik sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik di jabatan karena gaji kita membutuhkan untuk nilai gaji kita membutuhkan data jabatan. Kemudian kita kunci ya, dolar sebelum huruf, kemudian titik koma, kemudian di sini ada tabel array, artinya tabel sumber ya. Kita lari ke parameter gaji, kita klik dari parameter yang paling atas, kemudian kita taruh sampai ujung parameter, kemudian kita kunci. Jadi kedua huruf dan angka ada tanda dolar, kemudian titik koma, kemudian kita lihat ini di kolom keberapa nilai gajinya, di kolom 1, kolom 2, berarti kita isi 2, kemudian bisa kita ketik 0 atau false, tutup kurung, kita enter ya. Seperti biasa formatnya kita ubah menjadi Indonesian rupiah ya. Kita kurangi desimalnya. Nah, kita tinggal copy ke bawah ya. Masing-masing orang sudah memiliki nilai gajinya ya. Kemudian tunjangan juga seperti itu. Ini kita mau diketik atau mengcopy dari sebelah juga bisa, tapi supaya kita lebih terbiasa, kita belajar dengan mengetik ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, sel rujukannya adalah level ya. Tunjangan itu berdasarkan level. Kita kunci ya dengan F4 3 kali ya. Kemudian titik koma, kita lihat tabel rujukannya di parameter, kemudian kita pilih ya, kemudian kita kunci ya seperti ini, kemudian titik koma lagi, kita isi nomor 2 kolom kedua ya, ini kolom kedua, kemudian kita isi 0, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy formatnya dari sini ya, pakai format painter, klik di sini, kemudian kita copy ke bawah ya, seperti ini ya. Ini kita lihat outsourcing yang tidak ada angkanya ya, di sini kan 0 ya. Nah, terus kita tinggal menjumlahkan antara jumlah gaji dan tunjangan. Kita menggunakan fungsi, bisa menggunakan otomatis di sini ya, di tab home pilih sum ya, kita arahkan. Nah, ini otomatis dia menseleksi ini, atau kita ketik ya, misalnya sama dengan sum buka kurung seperti ini ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, enter. Bisa seperti ini ya. Ini sama, nah, hasilnya sama dengan di atas, bisa dilihat di sini ya. Nah, tinggal ditarik ke bawah ya. Kita sudah menyelesaikan tabel gaji kita ya. Jadi tabel gaji dan tunjangan sudah selesai. Selanjutnya, untuk menghitung insentif, kita juga membutuhkan parameter. Seperti halnya gaji dan tunjangan, kita perlu mempersiapkan kriteria beserta skornya. Ya, jadi di sini kita mengambil kriteria yang sudah kita buatkan atau kita siapkan di daftar indeks ya. Di sini kita copy, kemudian klik kanan, kita pastekan di halaman parameter ya.
seperti ini ya. Nah, kemudian kita membuat scoring yang nantinya akan menjadi dasar parameter kita. Ya, di sini sudah ada masa kerja. Masa kerja kita tentukan misalnya range 1 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, atau 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2,1 atau lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 sampai tahun sampai dengan 4 tahun ya. Kemudian kita copy saja ke bawah, lebih dari 6 tahun sampai 6 tahun. Kemudian di sini lebih dari 6 tahun sampai 8 tahun. Di sini kita buat lebih dari 8 tahun sampai 10 tahun, dan di sini kita buat lebih dari 10 tahun. Ya. Kemudian kita beri skor 0 sampai 1 tahun, misalnya di sini skornya 1, kemudian di sini 1,5, terus seterusnya kita beri range tentang selisih sekitar 0,5 ya. Kemudian di sini bisa ya 3, kemudian lebih dari 10 tahun kita beri nilai 3,5 ya. Seperti ini. Kemudian untuk pendidikan ini kita copy dari tabel ya yang ada ini, kemudian kita sederhanakan, kita hilangkan data gandanya, copy, kita paste di sini, paste value, kemudian langsung kita cari tab data, remove duplicate, continue with current selection, centang sudah ya. Sini kemudian kita urutkan. Oh, di sini ada data yang salah ya. Mungkin ini yang perlu kita tambahkan di sini. Ya. Yang S2 misalnya kita beri skor 2, kemudian D4 itu 1,5, kemudian D31 ke 0,75 ya. Nah, jadi sudah kita buat skor seperti ini. Ini karena tadi ada yang salah, datanya kita koreksi ya di data pegawai kita. Kita cari yang ini ya, kita copy, mungkin maksudnya ini yang S1 juga. D4 kan sama dengan S1 ya. Sudah tidak ada lagi. Oh, ini ya. Ya, untuk mencari atau mengoreksi, kita juga bisa melakukan cara seperti ini ya. Jadi data yang kita punya kita filter dulu ya. Misalnya gini ya, untuk memfilternya kita klik dari pojok nomor ya sampai ke ujung.
kemudian kita pilih filter ya, dari tab home kemudian kita pilih filter. Nah, di sini kita ketikkan apa yang ingin kita ubah ya. Nah, kalau pendidikan tadi kan yang perlu kita ubah ini sudah tidak ada lagi karena sudah kita koreksi ya. Kalau misalnya kita ingin mengoreksi yang ini, nanti akan muncul data yang sama semua ya. Jadi ini fungsi filter ya. Nanti kedepannya ini akan kita bahas lebih detail. Ya, kita cukup di sini, kita kembalikan, kemudian kita kembali ke halaman parameter. Jadi sudah kita koreksi tadi ya, sudah memberi. Kemudian untuk jabatan kita sesuaikan dengan di parameter jabatan ini ya. Parameter jabatan ini mungkin perlu kita sederhanakan ya. Copy dan kita paste di sini. Ya, jadi untuk parameter jabatan itu ada dua fungsi ya yang bisa kita manfaatkan. Pertama untuk menghitung gaji, kemudian yang kedua untuk skor indeks jabatan insentifnya ya. Ya, jadi di sini kita beri misalnya jabatan direktur, kita beri skor 3. Kemudian wakil direktur itu 2,5, kepala bidang itu 2, kepala seksi 1,5, Kasubag tidak sama 1,5. Kemudian pelaksana di sini khusus pelayanan karena di sini bagian produksi ya, kita beri poin 1. Sementara pengadministrasi kita berikan 0,75 ya, sama. Ya, kemudian untuk resiko ini bisa kita pakai atau kita skip ya, kita lewatkan ya sesuai kebutuhan. Misalnya di sini kalau berdasarkan level, misalnya kita bisa masukkan di sini resiko yang berkenaan dengan level, atau mungkin ada unit-unit yang kita tetapkan mempunyai risiko yang berbeda. Ya, jadi misalnya kita di sini berikan risiko fisik 1, kemudian risiko infeksi. Ini misalnya tempat-tempat yang rawan untuk bersentuhan dengan ya. Kita beri skor 2. Kemudian risiko kimia. Nah, ini bisa jadi tempat-tempat yang memang bersentuhan dengan bahan-bahan kimia. Kita beri skor 2,5 ya. Jadi teman-teman, penentuan nilai-nilai ini bebas ya. Silahkan kalau misalnya kita ingin mencantumkan nilai, misalnya juga di tempat kerja kita harus membuat seperti ini, misalnya kita bisa melalui hasil kesepakatan ya. Atau misalnya ada standar atau referensi yang akan kita gunakan untuk menentukan skor. Ya, jadi untuk kebutuhan indeks kita sudah menyiapkan nilai-nilai atau skor masing-masing dari kriteria ya, item-item indeks yang akan kita gunakan menghitung insentif. Baik teman-teman, seperti sebelumnya setelah kita mendapatkan nilai gaji dan tunjangan, kita selanjutnya akan melakukan penghitungan insentif pegawai ya. Jadi dimulai dari tabel indeks yang sudah kita buat ini, akan kita input sesuai dengan kolom indeks yang ada di tabel ini, dan ini merupakan
bagian atau nilai yang sudah kita tetapkan dalam parameter. Nah, parameter indeks pertama yang berkaitan dengan insentif adalah masa kerja. Untuk masa kerja diperlukan tanggal awal bekerja. Jadi kita melihat ke tabel data pegawai, namun sebelumnya kita siapkan satu kolom, yaitu kolom TNT. Ya, sama seperti kita menginput ID, kita klik sama dengan, kemudian kita arahkan ke data pegawai dan klik TNT. Enter. Ya, kita rapikan. Nah, setelah tanggal TMT-nya kita input, kita lakukan penghitungan masa kerja. Jadi ini untuk lebih mendekati, sebenarnya kita harus benar-benar melihat jumlah hari dalam satu tahun. Tapi kita coba untuk menghitung dengan nilai yang mendekati ya. Di sini kita mulai dengan mengurangkan tanggal hari ini ya. Jadi tanggal penghitungan masa kerja dimulai dari tanggal pada saat menghitung. Di sini kita punya data tanggal hari ini adalah tanggal 29 ya, dikurang dengan tanggal terhitung masuk bekerjanya. Nah, kemudian kita kunci L3 ya, yang warna biru ya, agar tidak berubah ya sebagai nilai atau tanggal hari ini yang akan dikurangkan dengan TMT-nya. Dan kita enter. Ya, di sini ada nilai 10.774. Itu adalah jumlah hari ya. Nah, masa kerja dinyatakan dalam satuan tahun. Jadi ini harus kita ubah atau kita konversi ke dalam tahun. Artinya nilai hari ini harus kita bagi ke dalam tahun, yaitu kita bagi 365 hari rata ya. Dan kita enter. Ya, setelah seperti ini kita enter, dapatkan masa kerjanya 30 tahun ya, atau 29,5 tahun. Setelah ini kita copy ke bawah sampai data yang terakhir ya. Sekarang masing-masing pegawai sudah memiliki nilai masa kerja. Nah, bagaimana kita mencari skornya? Nah, kita mencari skor, tentu kita harus melihat ke parameter 29,5. Artinya kalau melihat dengan parameter ini 29,5 itu adalah lebih dari 10 tahun atau skornya 25. Tapi kalau kita melakukan penginputan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus membuat rumus ya. Jadi caranya kita buat menggunakan rumus if. Kita ambil di sini nilai yang paling besar. Ya, nilai yang paling besar adalah nilai batas atas ya. Artinya kalau kita lihat di parameter di sini 2 tahun, berarti nilai yang besar adalah 2. Kemudian ini 2 sampai 4 tahun, berarti nilai yang besar adalah 4. Itu yang kita jadikan patokan untuk membuat batasan kriterianya ya. Nah, jadi di sini kita ketikkan rumus sama dengan if buka kurung, posisi sel masa kerja adalah di L5. Jika L5 lebih dari 10 ya, nah, kita ambil yang besar juga, maka kita isikan 3
3,5. Nah, kita pakai tanda petik ya, 3,5. Kemudian jika di if lagi, jika masa kerja atau L5 lebih dari 8, maka kita isi nilai 3. Ya, kemudian kita tambah lagi jika L5 lebih dari 6, maka kita isi 2,5. Kemudian jika L5 lebih dari 4, maka kita isi 2. Jika L5 lebih dari 2, ya, 2, oke, maka kita isi 1,5. Kemudian jika L5 lebih dari 0, lebih dari 0, kita isi 1. Selain daripada jawaban itu, kita isi 0. Kita berikan tutup kurung sejumlah if, ya. Jadi if-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jumlah 6 ya. Nah, atau kita lihat di sini warna tutup kurungnya sudah berwarna hitam. Ya, jadi kalau kita baca dari rumus ini ya, batas range-nya nih 2 dan 4. 4 dengan 6, 6 dengan 8, 8 dengan 10. Nah, kita enter. Nah, di sini kita akan cek lagi nanti ya rumus kita apakah sudah tepat, karena kita copy ke bawah. Ya, di sini ada yang nilainya 2 ini lebih dari 5, tapi di bawah 6. Apakah di bawah 6 itu nilainya 2? Kita cek ya. Di sini lebih dari 6, 2,5, berarti 6 pun termasuk ya. Jadi sampai dengan 6 itu nilainya 2 ya. Jadi lebih dari 4 sampai pada 6 ya, itu dianggap lebih dari 4, berarti nilainya 2 ya. Karena dia di sini tidak lebih dari 6, jadi nilainya 2. Nah, contoh di sini lagi yang kita lihat yang ini kenapa 2,5 ya, nilainya lebih daripada 6 ya, lebih daripada 2,5 ya. Kenapa dia tidak 3 ya, karena di sini dia belum lebih dari 8 ya. Kalau dia sudah lebih daripada 8, seperti ini akan nilai 3 ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, untuk yang baru 1 tahun nilainya 1 karena lebih dari 0 ya, di bawah 2, di bawah dari 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun itu adalah 1,5. Kita lihat di sini ada yang lebih dari 2 tahun ya, rata-rata semua lebih dari 2 tahun, tapi dibatasi oleh 4 ya. Jadi sampai dengan 4 tahun itu nilainya 1,5 ya. Nah, jadi di bawah 4, 1,5.
Ya, jadi kita sudah dapatkan skor untuk masa kerja. Selanjutnya kita isikan skor untuk pendidikan. Nah, pendidikan di sini kita tinggal copy ya. Kita tinggal copy atau kita inputkan data dari pegawai ya, daftar pegawai kita. Caranya sama dengan ID, kita ketik sama dengan arahkan ke data pegawai, kemudian kita klik di pendidikan. Kita enter. Ya, kemudian kita copy ke bawah, kita rapikan. Rumus yang kita pakai ini agak berbeda, kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, data rujukannya adalah pendidikan ya, kemudian tabel arraynya atau data sumbernya adalah parameter pendidikan. Kita mulai di sini sampai ke sini ya, mulai data pendidikan yang pertama sampai ujung skor. Nah, kita kunci keduanya, huruf dan angkanya menggunakan alat dengan F3 satu kali, menekan dengan menekan F4 satu kali, kemudian kita titik koma, kita isikan 2 ya, jadi kolom kedua ya, kemudian kita isi 0 atau false, enter ya, kita pastikan dan kita copy ke bawah. Nah, untuk jabatan kan sudah ada datanya ya, jadi kita tinggal mengcopy saja. Ini sama dengan jadi kita lihat di parameter yang dinilai adalah jabatan ini ya. Nah, ini supaya kita rapikan dulu. Nah, jadi untuk jabatan kita sebenarnya menggunakan data yang sama ya, tapi di sini perlakuannya beda karena di sini nilai skor, sementara untuk gaji adalah nilai gaji. Nah, jadi kita tinggal mengetik di sini rumusnya, yaitu VLOOKUP atau VLOOKUP data jabatan, kemudian tabel arraynya atau data sumbernya adalah jabatan yang ya, kemudian kita kunci dengan F4 satu kali, titik koma 2 ya, kolom kedua, kemudian kita isi 0 atau false, enter ya, kemudian kita copy ke bawah ya, sesuaikan, tapi 2 kali untuk menyesuaikan lebar kolomnya. Kemudian resiko. Nah, untuk resiko kita belum menginput datanya ya. Ya, jadi artinya di sini tidak terbuat ya, artinya kita tidak membuat data resiko. Kita cek di parameter di sini, kita membuat parameter indeks resiko. Jadi mungkin bisa kita tambahkan penilaian resiko itu berdasarkan ruangan atau unit atau instalasi ya. Nah, jadi sementara ini karena kita tidak punya data, kita lewati saja ya, kita anggap semua mempunyai risiko yang sama, yaitu risiko fisik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita input di sini risiko fisik, kita tambahkan saja misalnya di sini fisik. Ya, fisik artinya 1 ya, semua di sini kalau kita berdasarkan parameternya. Tapi tetap saja kita siapkan ya, siapa tahu nanti kita akan membuat masing-masing mempunyai resiko yang berbeda. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP ya, risiko, kemudian tabel rujukannya adalah ya, kemudian kita kunci dengan F4 satu kali, titik koma, kolom kedua, titik koma, false atau 0, kita enter ya. Jadi tadi ini kita bisa lewati, atau ini sekarang kita buatkan
resikonya sama ya. Nah, kita buat isi, kita buat ke bawah ya. Nah, jadi semua nilai yang sama. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan total skornya. Caranya bisa menggunakan rumus sum atau mengklik otomatis di sini ya. Jadi kalau kita mengklik otomatis di sini kita harus menekan kontrol ya nanti untuk memilih range-nya. Gini contohnya, kita klik. Nah, di sini kan dia akan memilih ini saja. Kita tekan kontrol, kemudian kita klik di sini. Maaf, ini sudah ada ya. Kita klik di sini, kemudian sambil tekan kontrol kita pilih skor 3, pilih skor yang 2, kemudian masa kerja. Itu kita enter. Ya. Nah, jadi jumlahnya adalah 6 total skornya. Kita bisa cek apakah sudah semua ya. Nah, atau kita menggunakan cara sum ya, jadi sama dengan sum buka kurung, kita tekan kontrol, pilih sini sel ini, kemudian sel ini, tutup kurung. Atau bisa juga dengan menggunakan sama dengan tik sum kurung, kita klik di sini, kemudian tekan titik koma, sini titik koma tanpa menekan kontrol ya, titik koma. Ya, ini lebih terkendali ya. Nah, kita ya sekarang posisi di tengah-tengah, ketikkan ya. Nah, copy ke bawah. Ya, sekarang kita sudah mempunyai tabel indeks ya. Jadi tabel indeks ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung insentif ya, insentif atau nilai kinerja ya. Jadi ini nilai rupiah di luar dari tunjangan dan gaji. Kita buat di sini total indeksnya ya, menggunakan semua ini saja, tinggal kita melihat apakah ini sudah sampai di batas yang memang akan kita jumlahkan sesuai ya. Nah, kita tinggal enter. Jadi total skor pegawai adalah 99,5. Nah, mungkin yang perlu kita cek kembali di sini ya, ada pegawai outsourcing ya yang memang dia tidak mendapatkan nilai insentif ya, artinya dia tidak ada indeks. Nah, kalau dia seperti ini berarti ada pengecualian di rumus ini yang harus kita tambahkan ya. Jadi untuk menambahkannya kita bisa dengan cara di total score di akhir atau di setiap indeks, bisa di indeks masa kerjanya atau di indeks jabatannya atau di indeks risiko atau di total score ya. Yang kita tambah rumusnya adalah di score ya. Nah, kita tambahkan di depan sini. Jadi pembedanya adalah level ya. Di sini outsourcing. Nah, yang artinya dia tidak mendapatkan. Ya, kalau begitu kita langsung menggunakan cara yang paling mudah. Di sini misalnya kita tambahkan if ya. Jadi kombinasi antara if dan if level, kita klik level apa yang tidak ya, jika level sama dengan ya, jika F5 sama dengan outsourcing ya, outsourcing berarti kita ketik di sini dalam tanda petik ya, outsourcing, kita ketik ya, di koma ya, sama sudah pengetikannya, tidak ada perbedaan satu huruf pun. Maka kita isi di sini 0 ya, atau tidak mendapatkan nilai indeks. Kalau dia bukan outsourcing maka diisi dengan jumlah total skor indeks ya. Tutup kurung di sini karena ada dua fungsi ya, fungsi if dan sum, berarti tutup kurungnya juga 2 ya. Nah, sampai tutup kurung berwarna hitam, kita enter
Ya, kita taruh copy ke bawah. Ya, jadi yang outsourcing itu tidak mendapatkan nilai indeks ya, karena tidak dihitung indeksnya. Ya. Nah, ini lebih praktis karena apa? Karena kita tidak perlu membuat penanda dia sebagai outsourcing di setiap kolom indeksnya ya, di setiap skor indeksnya. Cukup kita membuat di total index, karena nilai total indeks lah yang akan kita pakai. Baik teman-teman, sekian untuk tutorial di bagian penghitungan gaji dan tunjangan. Nantikan dan terus saksikan kelanjutan tutorial ini di video selanjutnya, yaitu bagian penghitungan insentif menggunakan indeks. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ini nantikan video-video menarik lainnya. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan DM saya atau follow saya di Instagram @andai801. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.